teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kami yang berjudul Upaya Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan melalui bidang pendidikan dan pengajaran. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Ada Amalia Putri, ada Hilmi Muklis, ada Lucy Rahmawati, dan saya sendiri Pratiwi Audita. Sebelumnya nih, kalian tahu nggak kalau jumlah pulau di Indonesia itu mencapai 17.508 pulau dengan panjang pantai mencapai 104.000 km, membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang luas lautnya mencapai 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, kedaulatan pengelolaan sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusif sampai batas 200 mil laut menjadikan wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. The Archipelago Economy Unleashing Indonesia's Potential menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama di samping sektor jasa, pertanian, dan sumber daya alam yang akan mengantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada tahun 2030. Pada tahun tersebut, ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 ekonomi dunia dengan mengalahkan Jerman dan Inggris. Untuk menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa lainnya, pendidikan sangat diperlukan sebagai sebuah pijakan awal dari era pembangunan. John Dewey pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Dengan kata lain, pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembentukan SDM yang berkualitas. Kebijakan pada sektor pendidikan, kelautan, dan perikanan. Dari sisi pengambilan kebijakan, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar penggerak utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, sebagaimana komitmen nasional dan pengakuan kedaulatan RI sebagai negara kepulauan, sebagaimana yang diamanahkan dalam the United Nations Convention of the Law of the Sea pada tahun 1982 dan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Pemanfaatan laut secara optimal dan tidak merusak lingkungan harus dilandasi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainability development, yaitu pembangunan yang dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang lintas generasi yang mempunyai tujuan diantaranya. Yang pertama, menguatkan kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen kelautan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sistem manajemen sumber daya alam laut dan jasa kelautan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kelautan nasional itu perlu dilandasi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, basis negara kepulauan dan kesejahteraan. Yang kedua, keberlanjutan. Yang ketiga, satu kesatuan ekosistem. Yang keempat, multiguna laut dan manajemen terpadu. Dan yang kelima, tata kelola laut yang baik atau good ocean governance. Kesesuaian kurikulum dan peraturan pemerintah dengan infrastruktur, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kesatuan Pendidikan Menengah dan Tinggi menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Perkembangan di sektor kelautan dan perikanan semakin menjadi prioritas pemerintah. Nawacita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga di tahun 2016 Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 tentang revitalisasi SMK dengan 4 prioritas bidang keahlian, yaitu kemaritiman, perikanan dan kelautan, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. SMK Kelautan adalah SMK yang secara khusus mengasuh program keahlian yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah bidang eksploitasi sumber daya laut. Beberapa kerjasama yang sudah diselenggarakan oleh KKP di bidang pendidikan diantaranya yaitu: yang pertama ada Letter of Intent Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Mississippi State University. Substansi yang disepakati dan dituangkan dalam law dimaksud adalah terkait dengan kerjasama, bantuan teknik, pertukaran pelajar atau pendidik dosen tamu, dan saling bertukar informasi. Yang kedua ada Letter of Intent Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Oregon State University sebagai upaya mengembangkan pendidikan kelautan dan perikanan yang bertaraf internasional. Yang ketiga, penandatanganan Anchorage Finish antara Pusat Pendidikan KP dengan University of Washington dilakukan dalam upaya kerjasama terkait bantuan teknis, pertukaran pendidikan, dan peserta didik atau mahasiswa, dosen tamu, serta pendidikan untuk graduate
baik program S2 maupun program S3. Yang keempat ada BPSDM KP dengan UNDP dan Invest.com Ltd Fukuoka, Jepang. Kerjasama telah dilakukan dan ditindaklanjuti dalam bekerjasama penanaman mangrove bersama Akademi Perikanan Sidoarjo dalam rangka konservasi kawasan pantai Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Yang kelima ada Forum Pendidikan KP guna mempersiapkan tentang AIH 2015 tersebut, maka Badan Pengembangan SDM KP menyelenggarakan Forum Pendidikan Tinggi dengan tema menciptakan SDM KP kompetisi melalui standarisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi KP dalam rangka menyongsong AIH 2015. A. Pengimplementasian pada sumber daya manusia. Komunitas nelayan adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan komersial dengan menghasilkan uang dari kegiatan penangkapan ikan. Itu menurut Sastra Wijaya tahun 2002. Semakin besar jumlah hasil tangkapannya, maka semakin banyak pula pendapatan yang didapat untuk kebutuhan rumah tangga. Sumber daya perikanan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Itu menurut Kustadi tahun 2009. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih banyak nelayan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan melakukan diklat secara lestari dan bertanggung jawab yang memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa cinta dan melestarikan potensi di daerah. Potensi di daerah ini akan terjaga apabila kita sebagai sumber daya manusianya akan melestarikan daerah tersebut. Yang kedua, untuk mempromosikan hasil olah perikanan yang siap untuk dikonsumsi. Sumber daya manusia di bidang perikanan ini harus mampu mempromosikan produk olahan perikanan kepada konsumen untuk meningkatkan tingkat pendapatannya. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah pada hasil perikanan dalam bentuk olahan. Nah, cara untuk meningkatkan nilai tambah ini dapat kita peroleh dalam berupa pelatihan. Yang keempat, memberikan dorongan kepada masyarakat pesisir dalam berwirausaha dalam bidang pengolahan hasil perikanan. Nah, masyarakat pesisir ini harus mampu bersaing secara global dalam berwirausaha dan mengenalkan produk yang dihasilkan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran mengkonsumsi ikan sebagai lauk pauk utama dalam kehidupan sehari-hari. Ikan memiliki banyak manfaat seperti mencerdaskan otak, menjaga kesehatan jantung, menjaga sistem saraf, dan lain-lain. Maka diperlukan adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sehari-hari. Yang keenam, memunculkan bermacam-macam usaha pengolahan hasil perikanan. Untuk meningkatkan pendapatan ini, ikan menjadi salah satu olahan hasil perikanan yang dapat diolah kepada para konsumen. Hal ini akan membuat tingkat pendapatan pengolahan perikanan meningkat. Nah, seharusnya Indonesia ini mampu menjadi negara maju dan menguasai pasar perikanan di dunia. Lalu ada 4 hal yang perlu mendapat perhatian untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang ada di laut. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan tidak terhitung jumlahnya. Hal ini perlu adanya pelestarian dan perhatian khusus kepada biota laut agar tercipta keseimbangan. Yang kedua, dukungan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia terdidik pada bidang kelautan dan perikanan harus mampu mengarahkan para penggerak sektor kelautan dan perikanan berupa pendidikan, pelatihan, dan juga penyuluhan. Yang ketiga, yaitu infrastruktur yang memumpuni. Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda kehidupan pada bidang kelautan dan perikanan. Infrastruktur yang tidak mendukung, maka hal itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, sistem kelembagaan yang mendukung. Pemerintah bidang kelautan dan perikanan harus mampu memperhatikan masyarakat pesisir pantai dan memberikan dukungan agar
mampu memberikan pelatihan dan penyuluhan yang memadai. Lalu selanjutnya ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal untuk kemajuan kemaritiman Indonesia. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk menuntun para peserta didik yang belum tahu tentang suatu pembelajaran. Nah, yang kedua ada pengetahuan dan wawasan lingkungan. Pengetahuan dan wawasan lingkungan yang diberikan harus sesuai berdasarkan lingkungan dan pekerjaan masyarakat tersebut agar pengetahuan dan wawasan yang diberikan dapat lebih spesifik dengan cara dilakukan penyuluhan dan pelatihan. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan pada masyarakat. Keterampilan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas yang lebih terampil dalam melakukan suatu kegiatan dan memanfaatkan sumber dan keterampilan yang dimiliki. Melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM perlu dilakukan secara konsisten dan terarah. Namun, masih banyak kekurangan dalam menciptakan tenaga terdidik SDM kemaritiman. Dalam mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah melakukan beberapa cara dalam skala nasional seperti yang pertama, pembukaan fakultas di perguruan tinggi negeri yang berbasis kelautan dan perikanan. Di Indonesia, sudah mulai banyak didirikan universitas dengan program studi kelautan dan perikanan dengan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana yang sudah mulai berkembang. Yang kedua, pembukaan pendidikan advokasi kelautan dan perikanan. Pendidikan advokasi sangat diperlukan sebagai tenaga praktik kerja lapangan langsung yang memadai. Yang ketiga, pengembangan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan. Bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih unggul, siap menghadapi persaingan global. KKP sendiri pun sudah memiliki pusat pelatihan untuk para penyuluh dan bekerjasama dengan lembaga WWF. Tidak hanya itu, penyuluh juga harus memberikan informasi kepada pelaku utama terkait manajemen untuk mengatur keuangan keluarga dan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Menurut Pangaribuan 2018, ada beberapa permasalahan yang menghambat dalam penyuluhan perikanan ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya keberpihakan dan pemahaman tentang sistem penyuluhan perikanan kepada nelayan. Yang kedua, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh perikanan PNS. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana bagi para penyuluh perikanan di lapangan. Hal-hal yang tadi telah disebutkan bisa dioptimalkan dengan cara yang pertama, kaderisasi masyarakat perikanan meliputi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan sebagai penyuluh. Yang kedua adalah memberdayakan tenaga penyuluh. Dan saatnya sekarang ini, Indonesia harus memiliki pemikiran ke depan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan yang berpihak kepada pengembangan sumber daya manusia unggul Indonesia di masa yang akan datang, terutama melalui pendidikan dan pengajaran. Indonesia akan lebih maju jika didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan bertanggung jawab. Selain hal itu, juga harus dikembangkan wirausaha-wirausaha baru berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dimaksudkan agar pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan terus berlangsung. Dan masih banyak lagi potensi bisnis di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan secara baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.